Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etnografi. Menurut Carswell 2012 mengemukakan bahwa etnografi merupakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, menafsirkan pola hidup yang dibagi oleh kelompok dalam perilaku, keyakinan, serta bahasa yang berkembang seiring waktu. Sementara itu, menurut Spadley 1980 mendefinisikan etnografi merupakan suatu pendekatan untuk menggambarkan budaya guna memahami cara hidup oleh suatu kelompok menurut perspektif asli atau pribumi. Jadi, pengertian atau definisi dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa etnografi merupakan metode penelitian kualitatif yang pengamatannya berfokus pada budaya yang mendalam dari sudut pandang asli atau pribumi. Yang kedua yaitu karakteristik etnografi. Adapun karakteristik etnografi yang pertama yaitu sumber data bersifat alami, yang artinya peneliti harus memahami secara empirik atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu digunakan dalam bentuk-bentuk atau studi kasus. Yang ketiga yaitu orang yang dijadikan dalam penelitian disebut dengan partisipan konsultan serta teman sejawat. Yang keempat yaitu peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam pengumpulan data. Yang kelima yaitu penelitian dilakukan di lapangan. Yang keenam yaitu titik berat perhatian penelitian harus pada pandangan emik, yang artinya peneliti menaruh perhatian pada masalah penting yang diteliti dari orang yang diteliti. Yang ketujuh yaitu mencatat secara teliti fenomena budaya yang dilihat. Yang kedelapan yaitu kebenaran data harus dicek dengan data lain, seperti data lisan dicek dengan data tulis. Yang kesembilan yaitu penelitian etnografi berfokus pada budaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan etnografi dan juga jenis-jenis etnografi. Yang pertama di sini kita akan membahas tujuan etnografi terlebih dahulu. Tujuan etnografi yang paling utama yaitu memahami budaya suatu masyarakat dengan cara mendekatkan diri ke dalamnya. Penelitian etnografi dilakukan secara langsung yaitu turun ke lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan komunitas, dan dalam pengumpulan data etnografi yaitu dengan melakukan wawancara serta catatan-catatan lapangan. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis etnografi. Ada beberapa jenis etnografi. Yang pertama yaitu ada etnografi realis. Etnografi realis ini yaitu berfokus pada pengamatan objektif terhadap budaya, di mana peneliti menggunakan sudut pandang orang ketiga untuk mendeskripsikan fakta sosial tanpa bias pribadi. Yang kedua yaitu etnografi kritis. Etnografi kritis ini yaitu di mana peneliti secara langsung terlibat dalam memberdayakan komunitas terpinggirkan. Nah, seringkali penelitian ini bertujuan untuk mendorong perubahan sosial. Yang ketiga yaitu ada etnografi klasik. Etnografi klasik ini yaitu mendeskripsikan secara menyeluruh tentang budaya, yang dimana di dalamnya terdapat perilaku dan juga interaksi sosial. Yang keempat itu ada etnografi sistematis. Etnografi sistematis ini lebih menekankan pada struktur budaya daripada deskripsi pribadi. Yang terakhir yaitu ada etnografi. Etnografi ini yaitu refleksi peneliti terhadap konteks budayanya sendiri. Mungkin hanya sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Salma Salsabila dengan NIM 22022167. Di sini akan menjelaskan terkait langkah-langkah etnografi. Langkah-langkah merupakan salah satu bagian yang penting dalam penelitian, khususnya penelitian etnografi dan etnometodologi. Menurut Atsfatan 2015, ada beberapa langkah-langkah etnografi ini, yaitu pertama, melakukan observasi dan wawancara umum tidak terstruktur. 2. Menetapkan lokasi dan informan atau subjek penelitian. 3. Observasi, partisipasi, dan wawancara dengan subjek.
4. Membuat tulisan etnografi dan kondisi historisnya. 5. Mengajukan pertanyaan deskriptif secara rinci. 6. Menganalisis dan mendeskripsikan hasil wawancara. 7. Membuat analisis domain. 8. Mengajukan pertanyaan struktural. 9. Analisis taksonomi untuk menentukan tema-tema. Yang 10. Mendiskusikan analisis hubungan antara tema dan menemukan proposisi. Yang 11. Mendiskusikan proposisi baru dengan teori yang ada. Dan yang terakhir menulis laporan penelitian etnografi. Nah, selanjutnya yaitu terkait kelebihan dan kekurangan etnografi. Etnografi sebagai metode penelitian kualitatif memiliki beberapa kelebihan utama. Yang pertama yaitu metode ini dapat menggambarkan kompleksitas perilaku kelompok. Yang kedua, etnografi memungkinkan peneliti memahami pengalaman kelompok secara menyeluruh, suatu hal yang sulit dicapai dengan metode penelitian lainnya. Yang ketiga, etnografi juga membantu merumuskan pertanyaan penelitian selanjutnya dan menentukan jenis penelitian lainnya yang relevan. Yang keempat, dalam studi hubungan internasional, etnografi berperan dalam memperkenalkan penelitian emansipatoris yang menyangkut isu identitas, kepentingan, serta norma dalam konteks global. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, penelitian etnografi memerlukan waktu yang lama, sehingga kurang sesuai untuk situasi yang membutuhkan data cepat. Yang kedua, etnografi rentan terhadap bias penelitian, yang membuatnya kurang diminati oleh sebagian peneliti dibandingkan metode statistik atau survei lainnya. Yang ketiga, etnografi sering dianggap terlalu spesifik dan sulit direplikasi secara umum, sehingga tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah kuantitatif. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengaplikasian etnografi dan juga contohnya. Etnografi sendiri merupakan penelitian kualitatif yang berfokuskan pada budaya, perilaku, dan juga praktik dalam interaksi atau kompetensi sosial tertentu. Adapun contoh pengaplikasian etnografi dalam penelitian yang pertama yaitunya sosial budaya. Etnografi dipergunakan untuk menggali nilai, norma, dan juga praktik masyarakat tertentu berupa studi terkait dengan komunitas adat. Yang kedua yaitunya pendidikan, di mana etnografi dipahami untuk mengetahui bagaimana interaksi anak selama di kelas, cara anak belajar, dan juga budaya dalam suatu sekolah. Yang ketiga yaitunya dalam kesehatan. Etnografi dapat dipergunakan untuk memahami sejauh mana masyarakat paham atas kesehatannya dan juga mengetahui pola interaksi antara pasien dan juga tenaga layanan kesehatan yang ada. Yang keempat yaitunya pemasaran. Etnografi dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu untuk mengetahui bagaimana selera konsumen dan juga kebutuhan pasar dengan melakukan observasi secara langsung. Adapun untuk contoh penelitian etnografi ini, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Syifa Fauzia dengan judul penelitian Studi Etnografi Komunikasi Ritual Adat Masyarakat Kampung Pulo, Desa Cangkung, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.